Dalam sejarah Indonesia, ada sosok yang disebut sebagai manusia ide, seseorang yang berjuang bukan dengan senjata, melainkan dengan pikiran dan moral. Dia adalah Sultan Syahrir, seorang pemikir muda yang meyakini bahwa kemerdekaan bukan sekedar lepas dari penjajahan, tetapi juga kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan bertanggung jawab secara moral. Ia adalah Perdana Menteri pertama Republik Indonesia yang lahir dari kaum intelektual, yang melihat politik bukan sebagai alat kekuasaan, tapi sebagai tanggung jawab moral terhadap rakyat. Maka dari itu, mari kita mengenal sosok dan menyelami pemikirannya, karena dia sangat berkontribusi banget dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Ia berasal dari keluarga yang terpelajar dan terpandang. Ayahnya, Muhammad Rasad Maharaja Sultan, adalah seorang jaksa, sementara ibunya dikenal sebagai perempuan cerdas yang menanamkan nilai disiplin dan kejujuran. Syahrir tumbuh di tengah budaya Minangkabau yang kaya akan tradisi debat dan cinta ilmu. Dari kecil, ia sudah menunjukkan minat besar pada pendidikan dan keadilan sosial. Setelah menamatkan HIS di Medan, ia melanjutkan ke Mulo di Bandung dan kemudian ke AMS di Jakarta. Di masa mudanya, ia dikenal pendiam tapi tajam berpikir. Ia tidak suka retorika kosong. Baginya, logika dan integritas jauh lebih penting daripada popularitas. Tahun 1929, ia berangkat ke Belanda untuk belajar hukum di Universitas Amsterdam. Namun di sana, Syahrir tidak hanya belajar hukum, ia belajar tentang demokrasi, sosialisme, dan kemanusiaan. Ia membaca karya-karya dari Karl Marx, Bertrand Russell, Jean Jaurès, hingga Mahatma Gandhi. Pemikiran-pemikiran itu membentuk dasar ideologinya. Ia sadar bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai bila manusia bebas dari penindasan dan kebodohan. Saat berada di Belanda, Syahrir aktif di Perhimpunan Indonesia, yaitu PI, Organisasi Mahasiswa Indonesia di Eropa. Disinilah semangat nasionalismenya tumbuh pesat, namun berbeda dari sebagian aktivis lain yang fokus pada retorika politik. Syahrir lebih tertarik pada pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Ia percaya bahwa kemerdekaan tidak bisa dicapai hanya dengan slogan atau kekerasan. Ia berkata, perjuangan yang sejati adalah perjuangan yang didasarkan pada kecerdasan, kesadaran, dan moralitas. Tahun 1931, ia pulang ke Indonesia dan bergabung dengan Partai Nasional Indonesia, yaitu PNI. Namun, setelah Soekarno ditangkap Belanda, PNI pecah. Syahrir kemudian membentuk Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu PNI baru, bersama Amir Syarifuddin yang menekankan pendidikan politik dan kesadaran sosial. Karena aktivitas politiknya yang dianggap berbahaya, Syahrir ditangkap oleh Belanda pada tahun 1934. Ia dibuang ke Bovendigul, Papua, yaitu daerah terpencil yang menjadi tempat pengasingan para pejuang politik. Namun di pengasingan itulah Syahrir justru menunjukkan kekuatan sejatinya. Alih-alih menyerah, ia mendirikan sekolah kecil untuk para tahanan untuk mengajarkan ilmu etika dan politik kepada sesama pejuang. Kemudian ia menulis surat-surat panjang yang kelak dihimpun dalam karya monumentalnya, yaitu Perjuangan Kita. Dalam tulisan itu, Syahrir menegaskan bahwa perjuangan tidak boleh didorong oleh kebencian, melainkan oleh cinta pada kemanusiaan dan kebebasan. Dalam tulisannya, ia berkata, perjuangan kita bukan semata melawan penjajah, tapi melawan kebodohan, fanatisme, dan kebusukan moral. Tulisan itu menjadi cermin kepribadiannya, seorang idealis yang tenang tapi tegas dalam prinsip. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, Syahrir memilih tidak bergabung dengan struktur pemerintahan Jepang. Berbeda dari sebagian tokoh nasional lain, ia menolak bekerja sama dengan pendudukan Jepang. Bagi Syahrir, bekerja sama dengan penjajah berarti mengorbankan prinsip moral. Ia memilih bergerak secara bawah tanah, membentuk jaringan intelektual muda yang menyebarkan gagasan kemerdekaan sejati. Setelah proklamasi 1945, Syahrir menjadi penengah antara diplomasi dan idealisme. Ia memahami bahwa Indonesia yang baru merdeka harus berhadapan dengan dunia internasional, dan cara terbaik mempertahankan kemerdekaan bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan politik luar negeri yang cerdas dan bermartabat. Pada tahun 1945, Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia dalam sistem parlementer. Ia masih sangat muda, baru berusia 36 tahun, tapi dikenal sebagai politisi berwawasan global. Dalam perundingan dengan Belanda, ia menunjukkan sikap tegas namun rasional. Ia percaya bahwa diplomasi bukan bentuk kelemahan, tapi cara untuk menghindari pertumpahan darah.
Sultan Syahrir dikenal sebagai penganut sosialisme humanis. Namun, sosialisme yang dimaksud bukan komunisme dogmatis, melainkan sosialisme yang berakar pada nilai kemanusiaan dan kebebasan individu. Bagi Syahrir, masyarakat yang adil bukan berarti negara yang mengatur segalanya, tetapi masyarakat yang memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang. Ia menolak tirani, baik tirani kapitalisme maupun tirani kekuasaan negara. Karena itu, ia sangat menjunjung demokrasi liberal dan hak-hak asasi manusia. Dalam bukunya, Renungan dan Perjuangan, ia menulis, kebebasan berpikir adalah dasar dari semua kemajuan. Tanpa kebebasan itu, manusia hanya menjadi budak. Dan itu sangat betul sekali, guys. Pemikirannya ini membuat Syahrir sering dianggap terlalu barat oleh sebagian kalangan. Namun justru itulah kekuatannya. Ia mampu memadukan idealisme Eropa dengan realitas Indonesia. Syahrir melihat politik bukan sekedar perebutan kekuasaan, melainkan ujian moral bagi manusia. Ia mengkritik keras para politikus yang menggunakan rakyat sebagai alat, bukan tujuan. Menurutnya, demokrasi sejati harus didasarkan pada pendidikan, kesadaran, dan tanggung jawab. Dan Syahrir menganggap pendidikan politik rakyat sebagai fondasi utama republik. Ia ingin membangun bangsa yang bukan hanya merdeka secara politik, tapi juga cerdas dan kritis secara berpikir. Sikap idealismenya seringkali membuatnya bentrok dengan tokoh-tokoh lain termasuk Soekarno. Tapi Natsir dan Hatta pun mengakui bahwa Syahrir adalah sosok dengan integritas yang nyaris tanpa celah. Sayangnya, idealisme Syahrir tak selalu sejalan dengan realitas politik Indonesia yang penuh intrik. Pada masa demokrasi terpimpin, ia ditangkap karena dituduh terlibat dalam konspirasi politik. Selama bertahun-tahun, ia dipenjara tanpa pengadilan yang jelas. Kesehatannya memburuk dan akhirnya ia dibawa ke Zurich, Swiss untuk berobat. Di sanalah pada 9 April 1966, Sultan Syahrir meninggal dunia dalam usia 57 tahun. Ia wafat jauh dari tanah yang dicintainya, tapi gagasannya tetap hidup. Kini, lebih dari setengah abad setelah wafatnya, pemikiran Sultan Syahrir masih terasa segar. Ia adalah simbol politik yang beretika. Di saat politik hari ini sering kehilangan nurani, ia mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa moral adalah kehancuran, dan kemerdekaan tanpa kesadaran adalah kekosongan. Buku perjuangan kita dan surat-suratnya menjadi warisan intelektual yang terus dikaji bukan hanya oleh sejarawan, tapi juga oleh generasi muda yang mencari makna baru dari kata merdeka. Sultan Syahrir bukan hanya seorang politisi, tapi filosof bangsa. Ia percaya bahwa revolusi sejati bukan yang menumbangkan kekuasaan, tapi yang mengubah cara berpikir manusia. Dan saya akan meminjam kata-kata dari Sultan Syahrir. Ia pernah mengatakan, perjuangan kita adalah perjuangan melawan kebodohan dan kebusukan moral. Dari Syahrir kita belajar bahwa nasionalisme tanpa kemanusiaan hanyalah kesombongan, dan kemerdekaan tanpa akal budi hanyalah kekosongan. Oke, segitu aja dulu guys ya. Dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Buat kalian yang suka dengan konten ini, kalian boleh request kita bahas tokoh siapapun juga kita akan bahas guys. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe.